Karena sukses bagi aku itu go internasional, punya prestasi banyak, itu baru aku bisa bangga gitu. Tapi kalau untuk rezeki sih, alhamdulillah aku ngerasa cukup terus. Ada hal mau balas nggak sih Kak? Omongan itu mau balas? Gimana? Itu yang dulu dibilang nggak ada kerjaan, ada pengangguran, mau balas nggak sih omongan? Nggak ada kerjaan, pengangguran. Aku malah jadi senang dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak cambuk sama aku. Gimana cara nunjukin kalau aku tuh banyak kerjaan, banyak brand yang nempel sama aku tanpa aku harus ngasih tahu dia. Itu cambukan banget. Thank you banget Nikita dengan omongannya. Makasih. Tadi semangat. Selama ini pernah Hah? Awal PT, tapi berpikir normal, jadi makasih. Apanya? Awalnya sama bete sama Jeki. begitu. Maksudnya dengan omongan dia, awalnya bete, pasti dong. Kita kan manusia punya hati, iya, ngerasa direndahin. Dan ini jadi ini perwakilan aku dari orang-orang yang pernah terpuruk dan mau berusaha. Buat teman-teman yang di luar sana dengan segala profesinya, entah itu ojek online, jualan apa, jangan menganggap diri kalian rendah ketika ada yang merendahkan kalian, tapi jadikan itu pemicu semangat untuk kalian. Wah, gue dikatain, wah semangat gue nih. Berarti ada orang yang sayang untuk mengingatin kalian gitu loh. Jadi yuk bareng-bareng, gue aja bisa gitu, kenapa kalian gak bisa? Tapi selama ini pernah disindir gitu nggak sih sama artis selama ini? Apa? Kalau tidak pernah disindir sama artis ini selama ini? Dengan sindiran yang sama mungkin Sebelumnya kayak gitu sama juga. Nikita? Nggak pernah. Mungkin kan gini loh perbedaannya aktor dengan program TV itu kan biasa main di apa ya, entah gimmick apa aku nggak ngerti ya. Nggak pernah. Kalau kita kan cuma ya udah berkarya apa film next ya yang mau dibikin, apa web series yang mau dibikin. Nah kalau beberapa teman kita yang bukan aktor itu kan ada yang mencari sensasi ya dengan berkoar atau nyenggol kiri kanan. Bahaya loh itu kalau menurut aku gitu. Kalau iya, jadi kemarin sempat di video call juga tiba-tiba sama dia. Ternyata ada Kak Paulanya itu Pak Imwong. Oh ternyata lagi ngonten. Terus dia nanya gimana sama Tina. Oh ya kita baik-baik aja. Oh udah balikan? Belum ada kata balikan. Ya karena tapi kita udah komunikasi, kita udah ketemu, kita udah ngobrol. Aku lebih apa ya? Kalau sayang sih masih sayang ya. Cuman masalah ini memang harus ada yang harus dikelarin sama dia. Yang pertama tentang ada yang nggak aku suka di lingkungan dia, dan jujur itu udah 2 kali melakukan kesalahan. Dan bahkan aku sampai ini pertama kali aku ngomong, aku sampai konsultasi ke salah satu cybercrime itu karena aku udah kesal banget. Salah satu karyawan dia melakukan promo yang menurut aku dilarang undang-undang. Nah nanti aku ngeliat dulu perkembangan gimana. Kalau memang harus melapor, aku akan melapor gitu aja. Bukan komen. Ada pencemaran nama baik sih menurut aku. Nah aku nggak bisa ngomong dulu karena ini masih dalam konsultasi. Aku udah konsultasi sama pihak cybercrime. Itu kejadiannya berapa lama? Kejadian apa? Kejadiannya dan dicurigai. iya berapa lama? Mau hebatnya mancing-mancingnya. Berapa lama kejadiannya itu? Ada hampir berapa bulan lalu? Yang kita putus itu kan permasalahannya sebenarnya itu. Yang putus terakhir ini ya? Iya. Jadi kalau menurut aku hubungan itu antara aku dan Dina, tapi ada orang yang ikut campur dalam urusan aku, tapi kena ke ranah keluarga aku sehingga sampai keluarga aku tuh ngomong kayak gini, kok kayak gitu ya mereka ya. Aku kalau sampai keluarga aku cuma diam doang sih aku nggak masalah gitu, tapi kalau udah sampai kena ya udah. Jadi menurut aku ini udah 2 kali dan ini keterlaluan, makanya aku konsultasi sama yang berwajib cybercrime. Yang pasti karyawannya. Itu aja, aku cuma ngomong itu aja. Yang pasti bukti ada, udah aku beri semuanya. Masih ada chatannya. WA. Enggak,
yang konsultasi WA. Karyawan satu apa? Karyawan kan banyak. Nah, pokoknya ya ada di dalamnya. Hah? Satu atau lebih mungkin? Pokoknya intinya aku lagi konsultasi sama cybercrime, nanti gimana perkembangannya, apakah aku harus melapor, nanti aku akan tanya lagi. Pokoknya untuk saat ini konsultasi, dan menurut aku ini udah 2 kali dia melakukan yang menurut aku bikin aku dan keluarga aku sedih, kecewa, dan aku nggak bisa tinggal diam untuk saat ini. Nggak bisa aku ngomong gitu. Yang bikin lo tersinggung mungkin apa? Ya Gambar itu. atau Hah? gambar yang bikin lo tersinggung? Ini ngomong tanpa fakta. Ngomong lebih membuat menjelek-jelekan itu aja. Tapi udah Ya tadi kan aku bilang kan, makanya aku konsultasi ini arahnya kemana. Gitu. Tapi udah ngomong sama tetehnya nih, anak buah lu kok ngomongnya begini gitu. Aku udah ngomong, dia udah dimarahin. Cuman kalau aku udah berapa kali ngomong, kalau sampai kamu nggak bisa tegas, maaf. Soalnya mama aku udah tersinggung. Aku ini dan Minta maaf ya karyawan itu. Hah? Minta maaf loh. Sampai saat ini orang yang aku maksudin itu cuek aja, karena dia ngerasa aman atau apa, nggak tahu ya dia punya backingin atau apa, nggak ngerti ya. Yang pasti menurut gua ini udah kesalahan, gua akan konsultasi, dan kalau memang harus melapor gua ngelapor, gitu aja. Itu sampai berapa maksudnya untuk permintaan Tingkat maaf? baiknya mungkin tunggu sampai kapan? Gua sih nggak perlu minta maaf ke gua, yang penting minta maaf ke nyokap. Ketika nyokap bilang udah mama udah ikhlas, ya menurut gua ya udahlah, ngapain. Tapi ketika nyokap gua disentuh, ya udah ayo habis-habisan. Maksudnya sebenarnya gue nggak tega ya, gue bukan tipe orang yang suka cari masalah gitu. Cuman kalau gimana sih kalian kalau udah apalagi ibu gitu, udah sempat bilang kok gitu ya, padahal kamu udah baik sama dia, kamu udah sering ngasih dia, kamu udah baik lah, kurang apa gitu. Dan ibu sempat marah besar kan? Ibu sempat marah enggak? Berapa kali marah, sampai ini asisten aku aja gini aja deh kak, dibilangnya boleh nggak aku tinju sama dia tanpa persiapan, dibilang sampai kayak gitu. Udah nggak usah kayak gitu, biarin aja. Makanya aku minta konsultasi gimana baiknya, aku nggak mau salah langkah. Tapi kayak itu apa sih yang mendasari dia ngomong kayak gitu sampai ke ranah orang tua? Karena kayak awalnya mungkin dia ngeremehin, kayak aku nggak tahu ya dia melakukan itu untuk apa, untuk biar dianya jadi apa sih, kan sekarang lagi zaman ngomongin orang, nyari masalah sama orang jadi naik. Mungkin itu aku nggak tahu juga, tapi yang pasti kesalahan yang kedua ini nggak bisa aku maafin sebelum minta maaf sama mama, itu aja sih. Kalau dia minta maaf mungkin mau ngaju ke jalur hukum. Kalau dia minta maaf, nanti aku akan, yang pastinya apapun langkah aku akan konsultasi mana apa yang terbaik. Kalau bisa memang musyawarah dengan baik-baik ya kenapa enggak gitu. Aku kan cinta damai, gak suka keluar sana sini cari musuh. Kayak orang power, orang yang di atas langit itu pasti selalu ada langit. Hati-hati aja lah. Oke. Yes. Terima kasih. Iya, makasih. Masih ada yang ketinggalan belum dikit?